Perkenalkan, nama saya Nia Syafira, NPM 191211110327, kelas 7MA P1, mata kuliah Riset Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya. Jurnal yang pertama, Determinasi Corporate Governance Rating, Analisis Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan dan Nilai Perusahaan. Yang pertama, variabel Corporate Governance Rating, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan dan Nilai Perusahaan. Variabel X, X1 profitabilitas, X2 ukuran perusahaan, X3 leverage, X4 pertumbuhan, X5 nilai perusahaan. 2. Pengertian variabel. A. Corporate Governance Rating. Definisi mengenai corporate governance pertama kali dikeluarkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992, menyatakan bahwa corporate governance adalah sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perseroan. B. Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit. C. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan diukur menggunakan total aset. D. Leverage. Leverage adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh dana utang. E. Pertumbuhan merupakan karakteristik perusahaan yang merefleksikan perkembangan usaha di dalam korporasi. F. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang cenderung memberikan evaluasi mengenai kinerja perusahaan, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, alat ukur atau metode. Profitabilitas. Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini yaitu diperoleh dengan return on asset. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditulis dalam persamaan total aset perusahaan. Leverage. Leverage keuangan perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan studi literatur atau library research. Jurnal yang kedua, Effect of Corporate Social Responsibility on Company Value with Company Size and Profitability as Moderate Variable in Pharmaceutical Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. Yang pertama, variabel size, corporate social responsibility, profitability, return on asset. Variabel X, X1 corporate social responsibility, X2 ukuran perusahaan, X3 profitabilitas. 2. Pengertian variabel. Company size. Menurut Rianto, ukuran perusahaan merupakan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan total aktiva. Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai tanggung jawab. Profitability merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal yang dimilikinya. Yang ketiga, alat ukur atau metode. CSR dihitung sebagai berikut. Keterangan pengungkapan indeks corporate social responsibility, jumlah item untuk perusahaan 1 jika item 1 diungkapkan, jika item 1 tidak diungkapkan. Jurnal yang ketiga, Effect of Working Capital, Debt Policy, and Firm Size on Firm Value with Profitability as an
rekening variabel. Yang pertama variabel working capital, debt policy, total asset, profitability, firm value. 2. Pengertian variabel. Pengertian variabel adalah modal yang digunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan perusahaan dalam jangka pendek. Jenis modal kerja secara umum ada 2, yaitu modal tetap dan modal kerja. Yang ketiga, alat ukur atau metode. Descriptive statistical test, the normality, multicollinearity test, heteroscedasticity test, simultaneous test. Jurnal yang keempat. Pengaruh kinerja keuangan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan yang dimodernisasi variabel ukuran perusahaan. Yang pertama, variabel kinerja keuangan, struktur modal, nilai perusahaan, ukuran perusahaan. Variabel X, X1 kinerja keuangan, X2 struktur modal. M, ukuran perusahaan, variabel Y, nilai perusahaan. Yang kedua, pengertian variabel kinerja keuangan. Dalam penelitian ini diproksikan dengan return on asset. Return on asset merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Struktur modal merupakan pembelajaran permanen di mana ditunjukkan dengan perimbangan antara modal sendiri dengan hutang. Nilai perusahaan. Menurut Sudana, rasio penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran atau besarnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dengan besarnya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, alat ukur atau metode. Penelitian ini menggunakan metode hypothesis testing. Jenis data penelitian adalah data panel pooled data, yaitu gabungan dari data runtut waktu atau time series dan data silang atau cross section. Berikut alat ukur yang digunakan di dalam penelitian. Nilai perusahaan, kinerja keuangan, struktur modal, ukuran perusahaan. Jurnal yang kelima, kebijakan manajemen keuangan, nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, variabel keputusan investasi, pendanaan dividen, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan. Yang kedua, pengertian variabel keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan perusahaan. Pendanaan dividen. Keputusan pendanaan memiliki peran strategis bagi kesejahteraan pemilik dan kelangsungan hidup perusahaan. Kinerja keuangan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Kinerja keuangan merupakan nilai perusahaan. 3. Alat ukur atau metode. Keterangan P. Koefisien regresi variabel. X1 market to book asset ratio atau keputusan investasi. X2 debt to equity ratio atau keputusan pendanaan. X3 dividend payout ratio kebijakan dividen. Y return on asset atau kinerja perusahaan. Z Tobinski atau nilai perusahaan. E error. Jurnal yang keenam, pengaruh kebijakan manajemen keuangan dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 1. Variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, kinerja keuangan, nilai perusahaan. Variabel X, X1 keputusan investasi, X2 keputusan pendanaan, X3 kebijakan dividen, X4 kinerja keuangan. Variabel Y, nilai perusahaan. 2. Pengertian variabel keputusan investasi. Menurut Jogianto, investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu.
Keputusan pendanaan. Menurut Farida, keputusan pendanaan merupakan keputusan sumber dana yang akan digunakan oleh perusahaan. Kebijakan dividen. Menurut Harjito dan Martono, kebijakan dividen atau dividen policy merupakan keputusan atas laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun, dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, ataukah akan ditahan untuk menambah modal guna membiayai investasi perusahaan di masa mendatang. Kinerja keuangan. Menurut Fahmi, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan kemampuan manajemen mengelola perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari berapa besar pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. 3. Alat ukur atau metode. Keputusan investasi sejalan dengan penelitian yang dilakukan AJIS. Keputusan pendanaan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmantio. Kebijakan dividen sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sumanti dan pengantar. Kinerja keuangan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmantio L. Nilai perusahaan sejalan dengan penelitian yang dilakukan. Jurnal selanjutnya, pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. 1. Variabel nilai perusahaan, return on asset, return on equity, kepemilikan manajerial, good corporate governance. 2. Pengertian variabel nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Return on asset. Return on asset merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Return on equity menurut Rianto menyatakan bahwa return on equity merupakan perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di pihak lain, atau dengan kata lain rentabilitas modal sendiri. Kepemilikan manajerial. Menurut Wahidahwati sebagai berikut, kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Good corporate governance. Terdapat beberapa pengertian yang telah dikeluarkan. Menjelaskan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus, perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pula pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Yang ketiga, alat ukur atau metode. Return on asset. Secara matematis, ROA dapat dirumuskan sebagai berikut. Return on equity dapat dirumuskan sebagai nilai perusahaan. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan Tobinsky yang dihitung dengan menggunakan rumus variabel moderasi. Good corporate governance pada penelitian ini diukur dengan menggunakan kepemilikan manajerial yang diukur dengan. Jurnal selanjutnya, pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderating. Yang pertama, variabel company value, liquidity, leverage, activity, profitability, dividend policy. 2. Pengertian variabel company value atau nilai perusahaan. Nilai perusahaan diartikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Liquidity atau likuiditas. Menurut Kashmir,
merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek yang jatuh tempo atau rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban saat ditagih. Leverage, menurut Priyansa, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aset perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar. Activity, menurut Kashmir, aktivitas digunakan untuk mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam suatu periode tertentu. Profitability, rasio profitabilitas yakni rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dividend policy, menurut Sartono, kebijakan dividen adalah kesempatan investasi yang tersedia, ketersediaan dan biaya modal alternatif, dan preferensi pemegang saham untuk menerima pendapatan saat ini atau menerimanya di masa datang. Yang ketiga, alat ukur atau metode. Jurnal selanjutnya, pengaruh pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel. Moderating variabel. Yang pertama, variabel Islamic Social Reporting, nilai perusahaan, kinerja keuangan. Yang kedua, pengertian variabel Islamic Social Reporting merupakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara sukarela oleh emiten syariah sebagai pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada masyarakat, serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan memberikan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan spiritual pada pengambilan keputusan. Nilai perusahaan merupakan nilai aktual per saham serta biasanya dilihat dari nilai saham perusahaan. Kinerja keuangan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan yang dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Yang ketiga, alat ukur atau metode Islamic Social, nilai perusahaan. Kinerja keuangan, metode pengujian statistik deskriptif, uji statistik non-parametrik, uji multikolinialitas, uji heterokedastisitas dengan metode Gleicher, uji autokorelasi, pengujian koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.